Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Pangestu. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Harapan Bangsa dari Fakultas Ilmu Sosial Program Studi S1 Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai pengertian korupsi dan data korupsi di Indonesia serta bagaimana cara mencegah korupsi di Indonesia. Baik, jadi apakah kalian tahu korupsi? Korupsi adalah bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi dan orang lain. Dalam artian luas, korupsi ini diartikan sebagai sebuah penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau perseorangan. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengartikan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau dalam artian sarana pada adanya jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu, korupsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Secara umum, jenis-jenis korupsi itu ada banyak. Tindakan korupsi itu meliputi suap, nepotisme, kolusi, money politik, gratifikasi, dan masih banyak lain. Menurut data dari Kejaksaan Agung, jumlah korupsi di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 2016 kasus perkara dan kerugian negara mencapai 310,61 triliun. Pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan mengoptimasikan penegakan hukum yang kuat, upaya pencegahan sistematik, serta mengubah budaya masyarakat menegakkan hukum perlu diperkuat melalui independensi dan profesionalisme lembaga penegakan hukum seperti KPK, kepolisian, serta kejaksaan, serta penerapan sanksi pidana yang tegas, adil, dan konsisten sekaligus memulihkan kerugian negara. Di sisi lain, pencegahan pemerintah harus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti e-budgeting, e-procurement untuk menutup celah terjadinya suap dan gratifikasi, serta memperketat pengawasan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Selain itu, reformasi birokrasi juga harus dilakukan dengan menyederhanakan prosedur pelayanan publik, menerapkan sistem rekrutmen dan promosi berbasis merit, serta menegakkan kode etik aparatur negara. Upaya ini perlu diperkuat dengan pendidikan anti korupsi sejak dini di sekolah perguruan tinggi untuk menanamkan nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Pada saat yang sama, partisipasi aktif masyarakat dan media massa dalam mengawasi jalannya pemerintah, melapor praktik korupsi, serta menolak budaya suap dan gratifikasi menjadi faktor penting dalam membangun budaya anti korupsi, sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada negara, tetapi juga tumbuh sebagai kesadaran bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan anti korupsi penting karena menanamkan nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sejak dini, sehingga individu memiliki sikap menolak anti korupsi dalam bentuk apapun. Melalui pendidikan ini, masyarakat dibentuk agar sadar bahwa korupsi bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga melanggar moral dan kerugian orang yang banyak dan menghambat pembangunan, sehingga terciptanya budaya anti korupsi yang berkelanjutan. Jadi, marilah kita sama-sama mencegah korupsi sejak dini agar bangsa kita bisa maju dalam sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.